Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila. Saya dari kelas BKI 4A dengan NIM 22134000004. Di sini, di video kali ini, saya akan membahas mengenai psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih psikoanalisis itu apa? Psikoanalisis itu merupakan salah satu cabang ilmu yang dikemukakan atau yang dikembangkan oleh seorang Austria keturunan Yahudi yang bernama Sigmund Freud. Nah, sebelum kita bahas lanjut mengenai psikoanalisis, kita kenalan dulu sama Sigmund Freud. Sigmund Freud ini kerap kali atau dikenal sebagai ayah psikoanalisis. Kenapa ya? Nanti kita bahas. Lahir di kota Moravia tanggal 6 Mei 1858, kedua orang tua Freud ini merupakan keturunan Yahudi. Maka dari itu, mengapa Sigmund Freud juga disebut dengan keturunan Yahudi. Ketika usia Freud ini menginjak umur 4 tahun, Freud beserta keluarganya pindah dari kota Moravia ke kota Wina dan menetap selama 78 tahun. Di kota Wina, Freud ini mengenyam pendidikan di sebuah universitas yang ada di kota Wina, yaitu dengan jurusan kedokteran. Selain mengenyam pendidikan, Freud juga bekerja di salah satu laboratorium Profesor Berg pada tahun 1876 sampai 1885. Selain itu, Freud juga bekerja di salah satu rumah sakit jiwa pada tahun 1882. Pada tahun 1885 hingga 1886, yang kurang lebih 1 tahun, Sigmund Freud ini belajar pada Jean Charot mengenai metode hipnotis. Namun, Freud ini merasa kurang puas karena menurutnya metode hipnotis ini hanya bersifat sementara dan tidak menyinggung penyakit. Dari ketidakpuasan tersebut, akhirnya Sigmund Freud belajar kepada Dr. Bird mengenai metode katarsis, di mana metode katarsis ini merupakan salah satu metode atau cara penyembuhan dengan membiarkan pasien ini mengeluarkan kesulitannya dan dokter mendengarkan. Nah, ketika Freud ini mempraktekkan cara katarsis ini, Freud mulai menemukan psikoanalisis. Disinilah psikoanalisis itu mulai muncul. Nah, psikoanalisis ini muncul atau lahir dalam upaya untuk menyembuhkan pasien-pasien histeria. Apa ya pasien-pasien histeria? Atau apa ya histeria? Histeria ini adalah sebuah gambaran mengenai penyakit dengan gangguan kejiwaan yang diakibatkan oleh sebuah konflik perasaan emosional yang muncul berlebihan. Dan gangguan psikologis ini biasanya tidak terdeteksi oleh medis atau kondisi medis tertentu. Ayah psikoanalisis ini sudah beberapa kali menjelaskan arti mengenai psikoanalisis itu sendiri. Namun setiap penjelasan itu tidak selalu sama. Misal arti yang pertama, psikoanalisis. Istilah psikoanalisis digunakan untuk menggambarkan atau menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis. Yang kedua, istilah psikoanalisis menunjukkan sebuah metode penyembuhan dari gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien neurosis. Lalu yang ketiga, istilah psikoanalisis mengartikan seluruh pengetahuan mengenai psikologis yang didapat dari sebuah metode yang tadi sudah dibahas dari dua tersebut. Lantas, selain itu ada konsep-konsep dari psikoanalisis. Teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud ini lebih mengacu kepada teori mengenai kepribadian manusia, di mana perkembangannya ini melingkupi segi struktur, dinamika, dan juga perkembangan. Jiwa kita itu memiliki 3 tingkatan, yaitu yakni sadar, prasadar, dan juga tidak sadar. Nah, pada tahun 1923, Sigmund Freud ini mengubah istilah tersebut menjadi id, ego, dan superego.
Meskipun istilahnya itu dirubah oleh Sigmund Freud, tapi itu tidak mengubah makna sebelumnya, namun lebih memaknai mengenai mental serta tujuannya. Nah, teman-teman, kita akan bahas satu persatu mengenai tingkatan mental atau kejiwaan kita yang tadi id, ego, dan superego. Namun dalam pernyataannya, Sigmund Freud ini menjelaskan bahwa alam bawah sadar kita itu pengaruhnya jauh lebih besar daripada alam sadar kita. Sehingga Sigmund Freud mengilustrasikan bahwa jiwa kita itu bagaikan bentuk gunung es yang terapung. Ukuran bentuk bagian es yang terapung ke permukaan air, yakni alam sadar, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan bagian gunung es yang tenggelam, yaitu alam tak sadar. Nah, kita kasih contoh satu persatu. Struktur kepribadian yang pertama itu ada id. Id ini biasanya berisi aspek biologis seperti nafsu, gairah, seks, ataupun insting. Id ini adalah alam bawah sadar kita, di mana biasanya id ini sistem kerjanya itu mengejar kesenangan, kenikmatan, bahkan kepuasan. Id ini biasanya terpancing karena adanya rangsangan, entah itu dari luar ataupun dari dalam. Contohnya, aku pergi ke supermarket untuk beli makanan, minuman, karena aku nggak punya makanan ataupun minuman. Sampai aku mau bayar ke kasir, ternyata aku melihat si kasir itu ganteng banget, tipe aku banget, tampan, tinggi, putih, bersih, rapih, wangi. Sampai akhirnya aku suka gitu, aku ada hasrat pengen sama dia, aku pengen ngeliat dia terus gitu. Sampai akhirnya keesokan harinya aku balik lagi ke supermarket tersebut, bukan untuk belanja tapi untuk melihat si kasir tersebut. Nah, biasanya ini itu didorong oleh id, yaitu nafsu. Struktur kepribadian yang kedua itu ada ego. Ego ini adalah tingkat kesadaran, dimana biasanya bersifat hal logis, rasional, ataupun realistis. Kita kasih contoh lagi. Contohnya, aku pergi ke supermarket karena aku pengen minum, jadi aku beli air. Aku beli air karena aku haus, bukan untuk bertemu si kasir. Berbeda kalau misalkan sama id itu mau beli, mau aku haus nggak haus, aku akan tetap pergi ke supermarket karena aku pengen lihat si kasir tersebut. Tapi kalau ego enggak, karena akunya pengen minum, ya aku pergi ke supermarket. Kalau misalkan si kasirnya itu bukan yang tampan itu, walaupun cewek, ya itu nggak masalah, karena dorongan ini didorong oleh ego ataupun kesadaran. Lalu struktur kepribadian yang ketiga adalah superego, di mana superego ini berisi aspek sosiologis yang di dalamnya terdapat nilai moral berisi perilaku pantas ataupun tidak pantas. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai psikoanalisis dari Sigmund Freud. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.